Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian, nama saya Maiman Fajar Saputra Hulu. Saya kuliah di STT Amunyas Barat, semester 6, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai kasih sebagai ajaran Yesus. Sekali lagi, kasih sebagai ajaran Yesus. Yang pertama dulu Bapak Ibu, kita harus mengetahui apa itu kasih. Kasih adalah tindakan atau perasaan yang mendalam untuk memberi perhatian, penghargaan dan kebaikan kepada orang lain. Kasih juga berarti ketulusan hati yang mencintai, bukan hanya kepada orang yang kita sukai saja, tetapi juga kepada orang yang mungkin sulit kita sukai. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 itu, di situ dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama dan yang utama. Dan perintah yang kedua itu yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Juga di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, di dalam atau berbicara tentang mengasihi ini, kita lebih fokus pada teladan kasih Yesus. Kasih Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah teladan kasih yang sejati, saya katakan. Di dalam hidupnya, Yesus selalu mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Dia mengampuni yang bersalah dan memberi hidupnya bagi keselamatan umat manusia. Contohnya, Yesus mengampuni orang berdosa. Kalau kita melihat di dalam Injil itu Bapak Ibu, Yesus sering mengampuni orang-orang yang berdosa. Ya, seperti kalau kita melihat wanita yang kedapatan berzina itu di dalam Alkitab. Ya, dalam hal itu Yesus menunjukkan kasihnya dengan tidak menghakimi wanita tersebut. Ya, dia tidak menghakimi wanita tersebut, tetapi apa yang dilakukan Yesus? Ia atau Yesus mengampuni wanita berzina itu, ya, itulah salah satu teladan kasih yang harus kita ikuti di dalam hal saling mengasihi. Ya, jadi kalau kita mengasihi itu, kita harus mengasihi atau kita harus mencontoh atau mempedobani kasih yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Lalu yang kedua itu tadi kasih kepada sesama. Ya, kasih kepada sesama. Kalau kita juga melihat di dalam ajaran Yesus itu, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama kita manusia. Sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Artinya bahwa kita harus peduli kepada orang lain, baik mereka yang dekat maupun yang jauh. Bahkan kepada mereka yang tidak menyukai kita, ya kita harus mengasihi mereka. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 6 27 sampai 28 itu, dia berkata bahwa namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan doakanlah orang yang mencaci kamu. Jadi kita harus mengasihi sesama kita manusia, ya. Kita harus mengasihi mereka dengan setulus hati, ya. Seperti firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Kita harus mengasihi orang yang mengutuki kita. Kita harus mengasihi atau mendoakan orang yang mencaci maki kita, ya, seperti Tuhan Yesus. Ya, kita harus meneladani kasih yang Tuhan Yesus seharusnya ajarkan kepada kita saat ini. Jadi
Seterusnya Bapak Ibu, kasih kepada diri sendiri. Kasih kepada diri sendiri itu Bapak Ibu penting sekali saya katakan, karena kita harus merawat diri kita secara fisik dan rohani untuk dapat mengasihi orang lain. Ya. Kasih kepada diri sendiri itu bukan berarti Bapak Ibu kita egois. Ya, bukan. Tetapi itu adalah menghargai diri sebagai ciptaan Allah. Ya. Di dalam Matius berkatalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, di dalam kasih ini Bapak Ibu, praktik kasih dalam kehidupan sehari-hari itu saya katakan bahwa kita harus mewujudkan kasih itu dalam kehidupan nyata kita. Ya, kita harus menunjukkan kasih itu di dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Contohnya kita membantu orang yang membutuhkan. Ya, kita membantu orang yang membutuhkan, yang artinya bahwa kita bisa melakukan kasih itu kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ya, bisa dengan kita memberikan makan kepada orang miskin atau orang sakit. Itu adalah bentuk kasih nyata yang kita berikan. Ya, seterusnya adalah menghargai orang lain. Ya, artinya bahwa menghormati teman, menghormati guru, menghormati orang tua. Dengan cara apa Bapak Ibu? Ya, dengan sikap yang sopan dan penuh kasih. Ya, seterusnya berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Ya, ini artinya bahwa kalau kita melakukan kebaikan itu, kita jangan mengharapkan imbalan atau balasan, ataukah itu pujian, ataukah itu penghargaan. Karena kasih yang dilakukan Tuhan Yesus itu, ia tidak mengharapkan pujian